Halo, Assalamualaikum, Sister. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa dunya waddin wa shallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa bihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, sister semuanya, segala puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Salawat serta salam tak lupa kita junjung tinggi kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Kami dari tim Departemen Kesehatan Anak sangat bersyukur bisa kembali bertemu dengan sister solehah semua dalam telebis kali ini yang berjudul Proud to be Muslim, Proud to be Muslim, tangguh menghadapi musibah. Dan sebelum kita masuk ke materi, mari kita dengarkan riwayat Al-Quran yang akan dibacakan oleh Mbak Titin Akawai. Silahkan Mbak Titin. Makasih Mbak Firita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu lillah lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Al-Baqarah ayat 153, 155, dan 156. Jazakallah khair. Amin, amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Mbak Titin, jazakallahu khairan Mbak Titin. Semoga Allah memberikan kepada kita taufiknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, udah bersama kita Mbak Dini. Apa kabar Mbak Dini? Alhamdulillah Mbak. Iya, sebelum kita acara mulai hari ini, saya bacakan dulu profil Mbak Dini. Mbak Dini Rahma Bintari, SPSI, MSI, PhD. Beliau ini adalah ibu dari 2 putri dan sebagai dosen Fakultas Psikolog UI dan sempat melanjutkan kuliah di Amerika untuk S3 jurusan Psikologi Transpersonal Spiritual. Masya Allah. Beliau juga telah melahirkan jurnal
makalah, bahkan riset dan penelitian tentang pengabdian masyarakat. Ini saya tidak bisa menyebutkan satu-satu, mohon maaf sekali karena banyak sekali karyanya. Sekarang ini beliau bekerja sebagai konselor Badan Konseling Mahasiswa UI dan juga memberi training, kajian, serta menjadi asesor. Masya Allah Mbak Dini, banyak sekali kegiatannya ya, semoga barokah. Dan semoga kita semua bisa menimba ilmu yang barokah pula dari beliau. Baik Mbak Dini, rasanya saya sudah tidak perlu banyak berkata-kata lagi, kita langsung masuk ke materi aja. Silakan Mbak Dini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar cukup jelas ya, Mbak? Iya. Oke. Ya, alhamdulillahirabbil nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya, alhamdulillah saya bisa berjumpa lagi dengan sisters di USA. Senang sekali ya bisa ketemu lagi dengan semuanya ya. Ada yang wajah-wajah baru, ada yang sudah lama waktu saya di sana juga sempat bertemu. Ya, senang kenal sama semuanya. Salat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Rasulullah SAW ya, atas petunjuknya dan tauladannya ya yang diberikan hingga kita bisa mendirinya hingga saat ini. Ya, ya sisters, saya diminta untuk memberikan sharing tentang pengalaman-pengalaman ya, pengalaman-pengalaman dan beberapa hal yang mungkin bisa digunakan oleh sisters untuk membantu menghadapi berbagai musibah ya, musibah. Ya memang Indonesia saat ini tidak henti-henti ya mendapatkan musibah ya, dari gempa ya, puting beliung, banjir ya kemarin di Jayapura, banjir bandang ya di beberapa tempat. Ya sungguh suatu hal yang memprihatinkan ya, dan mudah-mudahan kita semua ya dilindungi dan mendapatkan tawakal menghadapi apapun yang sedang dihadapi saat ini. Ya, sementara sister di negara-negara Eropa maupun negara-negara minoritas Muslim pun juga mengalami berbagai cobaan ya. Di US sendiri mungkin beberapa shooting ya juga terjadi. Kemarin terakhir di New Zealand yang luar biasa ya dampak viralnya. Ya mudah-mudahan kita terlindungi dari musibah yang demikian ya, penembakan di masjid yang viral di Facebook dan lain sebagainya. Suatu hal yang menyedihkan ya, dan mungkin mengkhawatirkan buat sisters-sisters yang tinggal di mana Muslim adalah minoritas. Jadi bencananya bukan dari bencana alam, tapi bencana dari sesama manusia ya, yang musibah yang sama-sama bencana alam maupun bencana dari manusia lain itu tidak terduga ya. Tidak bisa kita predik kapan datangnya. Sampai sekarang BMKG misalnya kalau di Indonesia ya, atau ilmuwan bisa menentukan mana tempat yang rentan gempa, tapi tidak pernah bisa bilang kapan akan terjadi gempanya ya. Bisa bilang yang mana rawan puting beliung atau tornado kalau di US gitu ya, tapi nggak tahu yang mana yang akan dapat tornado dan kapan gitu ya. Itu memang sangat sulit untuk diprediksi karena itu memang kuasa Allah ya. Begitu juga bencana dari sesama manusia ya, sama manusia, yaitu seperti ya kejahatan-kejahatan yang terjadi kita tidak tahu ya di sudut mana itu akan terjadi, di tempat mana ya, itu tidak pernah tahu ya, karena pun manusia hatinya yang menguasai adalah Allah gitu ya. Kapan itu akan terjadi itu adalah betul-betul kuasa Allah. Ya, jadi memang musibah atau bencana itu menjadi hal yang mengkhawatirkan ya, menakutkan ya, secara mungkin secara masif atau secara personal, karena ada faktor tiba-tiba ya, tidak diperkirakan ya, dan bisa jadi sangat besar gitu ya dampaknya. Ya, yang menjadi concern juga adalah biasa
di musibah itu kita kemungkinan kehilangan ya. Kehilangan itu bisa macam-macam, kehilangan orang yang kita kasihi itu sangat jelas ya, kehilangan harta benda di bencana alam ya. Jadi saya kemarin terakhir ke Palu ya, itu masya Allah gitu ya, istighfar betul-betul bagaimana semua tempat, nggak cuma yang dekat pantai, tapi justru yang di atas gunung yang mengalami kehilangan paling banyak gitu ya, dengan terkuburnya mereka, tersedotnya tanah ke dalam bumi gitu ya. Jadi kehilangan secara material sudah sangat jelas ya. Tapi yang paling sering terjadi misalnya kalau ada bencana yang dilakukan oleh manusia lain adalah kehilangan rasa aman. Ya, itu yang apa namanya? Itu yang memang tidak terlihat, tapi dampaknya secara psikologis paling besar ya. Kehilangan rasa aman. Nah ini yang mungkin akan kita lihat ya, seperti apa sih, bagaimana sih menanganinya. Ya mudah-mudahan sister sudah bisa dapat, sister mungkin nanti bisa minta teman-teman IMSIS untuk membagikan PowerPoint-nya ya, untuk bisa dilihat. Ya, bencana menimbulkan reaksi berbagai macam ya, ada reaksi perasaan. Ya, misalnya reaksi perasaan itu adalah rasa takut, rasa kaget, rasa sedih ya, atau justru ada juga efek lain adalah justru merasa, yang lucunya adalah merasa akhirnya numbness atau udah nggak bisa merasa lagi ya, mau sedih bingung, mau marah sama siapa gitu ya, sehingga akhirnya muncul perasaan numb atau tumpul ya. Ini yang juga suka terjadi ya. Jadi pada saat bicara nggak bisa memberikan bantuan karena bingung mau ngapain saking perasaannya tumpul gitu ya, nggak bisa merasakan apapun lagi. Ya kemudian yang muncul ada perasaan tidak berdaya ya, mungkin juga marah ya, dengan adanya bencana ya, atau apalagi, apakah masih tersambung ya, apalagi kalau misalnya yang melakukan ada manusia lain ya, biasanya perasaan marah juga dominan ya. Kemudian juga setelah berlama-lama sedih ya, biasa kemudian jadi lebih mudah tersinggung ya. Ini reaksi perasaan. Reaksi lain dari dampak bencana ini adalah secara psikologis reaksi pemikiran. Ya. Di antara bingung ya, suka kebingungan ya, mikirnya susah misalnya ya setelah bencana. Kemudian kehilangan orientasi. Ini mau ngapain? Habis ini mau ngapain ya? Gitu ya, suka lupa gitu ya. Kemudian jadi ragu-ragu, sulit membuat keputusan ya, serta proses berpikir yang melambat ya. Termasuk sulit mengingat dan sulit konsentrasi. Nah ini yang seringkali muncul dalam pemikiran. Ya. Nah reaksi lain ada juga gangguan tidur, ya, reaksi perilakunya ya, reaksi fisik ya, cepat lelah, ya, sulit malas makan, ya, atau justru makan kebanyakan, ya, kemudian atau misalnya cepat lelah. Atau gangguan psikosomatis lainnya ya, seperti jerawatan, sakit perut ya, imunitas menurun ya, dan lain sebagainya. Reaksi lainnya juga muncul, ada reaksi perilaku seperti nggak mau ketemu orang lain setelah gitu ya, setelah musibah karena saking tidak nyamannya untuk bertemu orang lain, atau mengkonsumsi zat-zat aditif ya, secara berlebihan ya, bolak-balik minum obat pusing ya, padahal bukan karena pusing tapi karena stres sebenarnya. Kemudian yang berikutnya adalah nggak peduli ya, perilaku beresiko berlebihan, misalnya justru malah ngebut-ngebutan gitu ya, atau melakukan hal-hal yang sebenarnya punya resiko kesehatan ya, resiko kematian yang tinggi ya. Kemudian mudah menangis ya, tidak sabar dan tidak gampang terlibat konflik ya. Jadi kalau istilah Betawinya senggol bacok gitu ya. Jadi gampang terpicu oleh orang lain sehingga gampang marah gitu ya. Anak salah sedikit kita marah-marah gitu ya. Itu juga reaksi perilaku ya.
Berikutnya yang juga paling penting ya sebagai seorang muslim, seringkali setelah bencana atau musibah itu ada reaksi spiritualitas ya. Reaksi ini bisa dua ekstrim ya. Artinya ekstrim untuk apa namanya? Ekstrim di mana justru makin kuat ya keagamaannya, atau justru ekstrim di mana malah mempertanyakan Tuhan dan malah tidak percaya lagi sama Tuhan. Ya, itu dua titik ekstrim yang mungkin terjadi setelah bencana karena terguncang ya. Kok bisa saya mengalami bencana seperti ini ya? Apakah ini karena Allah marah sama saya gitu ya, dan itu kira-kira reaksi yang mungkin dialami seorang yang menghadapi musibah. Ya. Saya mau tanya, sister di sini apakah juga mengalami hal-hal itu gitu ya? Apakah ada yang mengalami reaksi-reaksi seperti itu? Mungkin ada yang mau menjawab di Iya, nanti kalau ada yang mau menjawab bisa komen di komen di layar ya. Nanti akan saya sampaikan. Oke. Nah, tapi sebenarnya semua itu gitu ya adalah reaksi yang normal karena kejadiannya tidak normal. Kejadian bencana itu kan karena saking tiba-tibanya bisa jadi tidak normal gitu ya. Peristiwa yang tidak normal, maka reaksi yang dialami itu adalah reaksi yang normal untuk kejadian yang tidak normal gitu. Apalagi kalau bencananya dialami semua orang gitu, misalnya bencana alam yang besar, bahwa semua orang kemudian merasa takut ya, merasa cemas ya, atau jadi sulit tidur ya setelah gempa, itu adalah reaksi yang normal ya. Kenapa? Itu adalah reaksi survival kita ya. Kalau kita dulunya kan kita kalau hidup aman-aman saja mungkin kita tidak pernah merasa cemas gitu ya. Jadi tapi kalau Allah memberikan bencana agar kita punya rasa waspada gitu ya, waspada akan kemungkinan bencana, sehingga kita yang habis gempa misalnya jadi sulit tidur. Kenapa? Karena ada gempa-gempa susulan, dan itu bagus agar dia nggak bisa sedikit sulit tidur agar mudah keluar gitu ya, mudah menyelamatkan diri dan lain sebagainya. Yang itu adalah reaksi normal pada jangka waktu yang tertentu ya, seperti itu. Nah, ini ada penelitiannya WHO ya, bahwa setelah bencana itu memang hampir semua orang mengalami masalah gitu ya, masalah psikologis ya. Tapi memang sebelum bencana pun ada sedikit orang, sekitar 2-3% orang yang mengalami gangguan psikologis yang berat ya. Setelah bencana ya, biasanya juga meningkat sedikit ya. Jadi 3-4% yang mengalami gangguan yang berat. Yang lainnya mungkin meningkat perasaan sedih, cemas ya. Itu meningkat dari 10% jadi 20% setelah bencana. Tapi seiring waktu biasanya orang-orang ini kemudian sembuh sendiri gitu ya, tanpa adanya bantuan ya. Nah, ada sedikit orang ya yang lebih banyak orang yang mengalami distres psikologis ringan ya. Biasanya kita ya stres karena pekerjaan sehari-hari dan lain sebagainya, akan meningkat sedikit ya setelah bencana ya, tapi juga akan berkurang dan bahkan tidak ada efek jangka panjangnya misalnya. Kenapa gitu? Karena nggak semua orang kemudian memang punya kerentanan dalam masalah psikologis. Alhamdulillah sudah bisa tersajikan ya. Ya, Alhamdulillah. Jadi bisa lihat ya di sini yang 2-3% gitu ya, di yang kolom yang kuning ya, itu adalah sebelum bencana. Memang wajarnya seperti itu. Ya, setelah bencana ada peningkatan. Tapi memang tidak semua orang butuh intervensi psikologis. Ada yang kemudian sedikit demi sedikit sembuh sendiri ya, lebih bisa yakin dan lain sebagainya. Nah, ini bisa terjadi ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena sebenarnya manusia itu punya kemampuan ya untuk bangkit dari bencana, punya ketangguhan tadi kita di judul kita, punya ketangguhan dalam menghadapi bencana. Nah, bagaimana untuk menjadi tangguh ya dalam bencana? Kalau di situ ada
di slide berikutnya. Nah, kita masuk bagaimana Islam mengajarkan ketangguhan itu. Kita lihat dulu, ya. Nah, tangguh itu karena values, karena berbagai hal yang kita miliki. Tapi apa yang kita miliki sebagai Muslim, ya, karena ini di-insist. Tentu saja kita harus lihat bagaimana dalam pandangan Islam. Tadi ayat-ayat yang dibacakan Mbak Titin, ya, itu sangat sesuai, ya, tentang bagaimana menghadapi musibah atau bencana menurut pandangan Islam. Ya, boleh slide berikutnya, Mbak? Ya, di dalam surat, ya, musibah, ya, dalam Islam sendiri, ya, musibah adalah hal yang memang sunatullah, gitu, ya, memang sunatullah. Memang Allah akan memberikan, ya, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Surat Al-Anbiya ayat 35. Ya. Atau di surat At-Taghabun, ya, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izinnya. Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk dalam hati. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Jadi nggak mungkin sebuah musibah itu bukan karena izin Allah. Ya. Jadi mau gempa, mau syuting, ya, atau musibah dalam bentuk yang perorangan, ya, masalah di keluarga, ya, atau kehilangan pasangan dan lain sebagainya, itu adalah juga bagian dari izin Allah. Jadi kalau kita mempertanyakan kenapa sih Allah, aku udah solehah, gitu, ya, kok masih dikasih cobaan seperti ini lah. Memang ujian itu Allah akan memberikan pada semua orang sebagai bagian dari kehidupan di dunia, gitu, ya. Ya, nah, di surat Al-Baqarah, ya, saya ambil dari 153-nya sampai 157, ya. Kenapa? Karena di 157 jadi jelas apa sih rewardnya. Ya, di Al-Baqarah, ya, tadi yang dibacakan Mbak Titin, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Ya. Dan janganlah kamu mengatakan kepada orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tapi kamu tidak menyadari. Ini buat yang syahid, ya. Syahid itu hidup di akhirat dengan lebih baik. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu. Ya. Ini buat siapa tadi? Kata-katanya buat orang yang beriman. Atau sih buat orang-orang beriman, ya. Jadi cobaan juga pada orang-orang yang beriman. Dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Ya. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi semua akan diberikan cobaan itu. Ada yang mungkin kekurangan harta, tiba-tiba mungkin musibahnya ada suami, mungkin kena layoff, gitu, ya. Itu kan juga kecemasan, ya. Nah, itu kan cobaan, ya. Gembiranya semua orang dapat, ya. Cuman yang dapat reward lebih adalah orang-orang yang sabar. Yaitu yang bila ditimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah, gitu, ya. Jadi yang kita nikmati, bahkan hidup, ya, pasangan kita, ya, harta benda yang kita miliki saat ini adalah dari Allah, sehingga pada saat itu hilang dan diambil kembali oleh yang punya, menjadi ya udah, ya, yang ambil yang punya, ya. Jadi lebih sabar, ya. Nah, apa rewardnya? Ya, reward buat orang yang bisa sabar, ya, di ayat 157. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk, ya. Jadi kalau ada pertanyaan spiritual setelah sebuah bencana, maka pilihannya adalah menjadi sabar. Karena dengan itu Allah akan memberikan kita nikmat yang sempurna. Sempurna itu artinya dunia akhirat, gitu, ya. Kenikmatan dunia dan akhirat karena kesabaran tersebut, dan mendapatkan petunjuk apa yang harus dilakukan setelah bencana, ya. Karena semua orang sama mengalami, tapi bagaimana menghadapinya itu yang membedakan kita dengan orang-orang yang lain. Ya, itu dalam Islam, ya. Jadi makna musibah dalam Islam adalah musibah dan cobaan sebagai pembersih, ya, mengeluarkan kotoran dari diri kita dan penyakit hati, ya. Penyakit hati sombong karena memiliki harta, sombong karena memiliki keturunan mungkin, ya, sombong mungkin karena punya
suami begini begitu gitu ya, itu kan penyakit hati ya. Itu membersihkan kita dari itu. Allah Ta'ala menjadikan musibah dan cobaan tersebut sebagai sebab untuk menyempurnakan penghambaan diri dan ketundukan seorang mukmin. Ya, jadi diuji apakah kalau dikasih ujian kehilangan, apakah dia tetap mukmin atau dia malah berbalik. Ya, apakah dia tetap menjadi hamba Allah yang baik atau menjadi hamba Allah yang ingkar. Ya, itu adalah sebuah pilihan. Yang ketiga, Allah Ta'ala menjadikan musibah dan cobaan di dunia sebagai sebab untuk menyempurnakan keimanan seorang hamba terhadap kenikmatan sempurna yang Allah Ta'ala sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi ini adalah sebuah makna ya yang perlu dipahami sebagai seorang muslim. Ya. Nah ini kan kalau buat orang dewasa mudah ya, mudah nggak mudah ya Bu ya. Tapi mungkin sebagai orang dewasa kita akan lebih mencoba untuk melakukan ini. Kalau kita belajar Islam kita mencoba melakukan ini. Nah tapi dalam psikologi, saya balik ke psikologinya lagi ya, mungkin tidak mudah buat anak-anak kita ya. Di slide berikutnya ya, ini perkataan orang gitu ya, hidup tidak akan menjadi lebih mudah atau memahami keadaan Anda, pengalaman membuat lebih kuat dan tangguh ya. Jadi bagaimana pengalaman musibah menjadikan seseorang menjadi lebih tangguh ya. We get stronger and more resilient ya. Resiliensi itu adalah bahasa Inggrisnya tangguh ya. Nah, sekarang kita mau bahas tentang resiliensi. Apa sih resiliensi? Ya. Resiliensi ini bahasan di psikologi yang cukup banyak ya bahasannya, dan ini sangat penting gitu ya dalam kehidupan. Ya. Resiliensi sendiri di slide 2 slide berikutnya, Mbak. Ya. Satu lagi ya. Resiliensi ya. Resiliensi ini adalah kemampuan seperti seperti per gitu ya, kemampuan untuk bounce back ya, kemampuan untuk sukses bangkit dari sebuah keterpurukan ya, menghadapi berbagai kesulitan dia bisa bangkit kembali dan menjadi orang yang bertahan dan bahkan mungkin jadi lebih kuat ya setelah musibah ya. Nah ini adalah diharapkan dimiliki, dan sedikit banyak semua orang memiliki ini ya. Tapi bagaimana memperkuat ini dalam hidup kita ya, ketangguhan ini ya. Kita pasti pernah mengalami musibah ya, pernah mengalami kekurangan yang membuat kita terjatuh ya, terjatuh secara material, mungkin secara mungkin juga secara fisik, misalnya kena sakit sehingga tidak bisa beraktivitas seperti biasa ya. Tapi ketangguhan untuk bangkit ya, misalnya mencoba untuk sehat lagi ya, mencoba untuk mengumpulkan rezeki lagi gitu ya di jalan Allah. Nah itu adalah sebuah resiliensi ya. Dan anak-anak gitu ya juga sedikit banyak memiliki hal tersebut ya. Mereka punya kapasitas untuk bounce back. Biasanya habis setelah bencana, ada anak-anak yang ketakutan, tapi kebanyakan anak kemudian kalau diajak main terus lupa gitu, dan mudah untuk bisa tertawa lagi gitu ya. Kalau mereka diberikan orang-orang yang bisa mendukung mereka ya, lingkungan yang mendukung. Ya. Ini seterusnya mungkin banyak dalam bahasa Inggris ya. Nah, bagaimana anak dan remaja ini berespon ya terhadap krisis atau bencana ya, menunjukkan apa yang ability atau kemampuan yang mereka miliki untuk mengatasi apa yang terjadi. Ya, tugasnya orang dewasa adalah memberikan anak dengan cara mengatasi yang positif ya, sehingga mereka juga kalau orang dewasa yang cukup tangguh ya, menunjukkan ketangguhan dan mensupport mereka untuk menjadi lebih tangguh, maka mereka akan menjadi anak-anak atau remaja yang juga lebih tangguh ya. Nah, jadi faktor-faktor resiliensi sebelum itu ya faktor-faktor resiliensi adalah aku punya, aku mampu, dan aku akan ya. Jadi kalau setelah bencana ya atau setelah musibah, lihat kembali apa sih identitas diri yang penting ya yang dimiliki seseorang. Jadi aku adalah apa? Ya di slide berikutnya ya.
Misalnya kekuatan apa yang kita miliki sebagai individu. Oh, saya bisa, misalnya mungkin kehilangan harta. Oh, tapi saya bisa jualan kok, misalnya. Atau saya bisa bantuin orang lain sehingga mendapat rezeki, misalnya ya. Meliputi perasaan, tingkah laku, dan kepercayaan diri. Ya. Kemudian juga ini muncul karena adanya perasaan dicintai, ya. Penghargaan terhadap diri sendiri, ya. Tanggung jawab, keyakinan, dan kepercayaan. Ya. Jadi saya memiliki keyakinan apa? Saya yakin masa depan saya bisa bangkit. Keyakinan itu yang perlu dimiliki. Individu yang resilient merasa bahwa mereka memiliki empati dan sikap kepedulian yang tinggi terhadap sesama. Ya, ketika individu mempunyai masalah dalam hidup, kepercayaan diri dan self-esteem ya membantu bertahan mengatasi masalah tersebut. Ya, jadi tanya ya, kenapa saya percaya bahwa saya bisa keluar dari masalah ini. Berikutnya, apa yang saya punyai, ya, apa di sekeliling saya punya, apa yang masih ada yang ada, apa yang masih dimiliki. Saya waktu itu terharu sekali waktu ke Palu ke sebuah pengungsian, ya. Di pengungsian itu ada ibu, ada nenek-nenek berusia 80 tahun, ya, bersama suaminya yang lari sendiri, ya, yang lari sendiri untuk menyelamatkan diri. Nenek itu luar biasa gitu. Saya datang ke tendanya, dia masih ketawa-ketawa gitu, sambil ngobrol sama anak dan cucunya gitu ya. Kemudian sambil memotong menyiangi sayuran gitu ya. Kayak, Nek masih masak, Nek gitu saya. Iya gitu, ini kakek nggak mau makan kalau bukan saya masakin gitu ya. Usia 80 tahun masih memasak buat suaminya gitu ya, masih memiliki kekuatan untuk melakukan itu ya. Nah, dan mendapat dukungan, suaminya masih ada. Ya alhamdulillah, suami ada nih, anak sama cucu juga selamat gitu ya. Dia mensyukuri itu, padahal rumahnya udah nggak ada gitu ya, barang-barang juga udah nggak punya ya, tapi dia masih punya kekuatan. Yang luar biasa lagi, saya lihat satu lagi di tenda sebelah sana, ada yang seperti membuka warung gitu ya, ada banyak sapu di depan tendanya. Saya tanya sama teman-teman, kenapa banyak sapu di depan ibu itu? Ibu itu dulu punya warung, ya. Warungnya habis kena likuifaksi ya, dia di atas gunung kena likuifaksi. Yang tersisa hanya 10 buah sapu, ya, sapu ijuk ya, sapu ijuk, bukan ijuk, sapu yang dari jerami gitu ya. Sapu itu gitu, hanya 10 gitu. Dia tidak menyerah terus lele di rumah, dia jual 10 sapu. Hanya dia punya cuma 10 sapu gitu ya. Tapi dia taruh di situ, siapa tahu ada yang mau membeli. Gitu. Jadi dia tidak runtuh dengan bencana, musibah, tapi justru apa yang saya punya 10 sapu, ya udah saya mulai jualan lagi gitu ya, seperti itu. Ya, jadi ketangguhannya luar biasa, gitu ya, luar biasa. Masya Allah gitu ya. Jadi saya malu gitu. Mungkin kalau saya mengalami hal yang sama, mungkin nggak cepat-cepat berpikir untuk jualan misalnya gitu ya. Tapi dia begitu punya resiliensi ya, yang luar biasa. Nenek yang 80 tahun itu dia bilang dia sudah 3 kali mengalami gempa gitu ya, seperti itu. Meskipun ini yang terbesar, tapi sebelumnya dia juga mengalami gempa dan dia lari gitu ya. Dari dulu lari aja sendiri gitu ya. Saat gempa. Ya. Jadi kita aja mungkin disuruh lari udah ngos-ngosan gitu. Ini nenek-nenek usia 80 tahun ya. Ada lagi yang mengalami gempa itu sehari setelah melahirkan ya. Dia digendong oleh suaminya karena baru melahirkan, malamnya baru melahirkan, paginya belum 24 jam lah melahirkan gitu ya. Dan anaknya digendong oleh ibunya gitu ya, dan semuanya alhamdulillah selamat. Ya. Nah itu memiliki keluarga yang masih selamat itu adalah sebuah anugerah ya, meskipun semua materi juga Allah ambil kembali. Ya. Nah ini bagaimana menjadi orang tua ya yang seperti itu, punya kekuatan seperti itu. Jadi anak-anak, oh ya orang tuanya kuat ya. Saya lihat anak-anaknya, mereka masih bisa tersenyum, bermain gitu sama saudara-saudaranya ya. Setelah bencana ya, selama mereka memiliki ayah dan ibunya di samping mereka. Ada juga yang ayah ibunya meninggal ya, kebingungan di tenda, kemudian alhamdulillahnya ada ibu guru yang datang untuk menolong anak tersebut ya. Jadi ada dukungan dari luar ya, sehingga mereka merasa aman ya, sebagai dasar untuk mengembangkan resiliensi. Jadi bagaimana keluarga, sekolah ya,
atau tetangga ya, ada yang juga menjaga dan membantu. Ya, kata kuncinya adalah kasih sayang dan dukungan emosional yang tulus ya, sehingga seseorang punya kemampuan untuk bisa bangkit. Ya, di bagian yang slide berikutnya Mbak ya, yang aku punya. Ya, Oke, ya. Jadi menjadi orang tua yang tangguh adalah teladan, ya, sehingga anak-anak bisa bangkit. Atau kalau kita sebagai orang tua kita bingungan, cari siapa yang paling kuat di daerah kita, itu menjadi role model. Ya, jadi nenek itu kemudian saya jadikan role model buat buat teman-temannya ya di tenda-tenda lainnya. Nenek sana bisa loh gitu ya. Dan setelah tsunami itu dia sempat bahkan nenek itu juga membantu kelahiran orang ya. Jadi dia mijat, jadi setelah tsunami itu aja bahkan dia bisa mijat seorang yang anaknya hampir lahir sungsang, terus dia putar sehingga bisa lahir dengan normal ya. Nenek-nenek usia 80 tahun gitu ya. Jadi ini ada keteladanan-keteladanan yang perlu kita lihat di sekitar untuk menjadi orang yang lebih kuat dan lebih tangguh ya. Jadi bagaimana membangun resiliensi di dalam keluarga ya. Dua slide berikutnya Mbak. Jadi ada dukungan sosial emosional dari keluarga ya, kedekatan emosional di keluarga ini harus dipupuk ya. Jangan nunggu bencana baru dibangkitkan, tapi bagaimana itu kedekatan emosional dengan anak ya, dengan pasangan itu terus dijaga agar itu adalah menjadi sumber kekuatan pada saat musibah terjadi. Nah, ini bisa jadi kuat kalau ada pola komunikasi yang baik di dalam keluarga, ya, menceritakan kesulitan, ya, mengajak anak untuk terbuka tentang kesulitannya sehingga kita bisa membantu. Jadi pada saat musibah dia juga terbuka mengenai kesulitannya atau masalah-masalah psikologisnya. Ya, jadi orang tua pun menjadi orang yang bisa diandalkan dalam situasi bencana. Ya. Nah, hal lain yang perlu dimiliki adalah aku bisa ya, aku bisa apa ya, kemampuan yang dimiliki individu mengungkapkan perasaan ya. Nggak semua orang bisa terbuka tentang perasaan dan pikirannya ya. Nah, sehingga kita butuh memberikan dukungan agar mereka mau cerita ya. Anak-anak misalnya kalau dia diem saja, nanti kita akan lihat per usia. Kalau dia diam saja, dia butuh bantuan agar bisa berkomunikasi, ya, dan membantu dia untuk memecahkan masalahnya dengan lebih baik, ya. Jadi bagaimana agar kemampuan komunikasi ini terus terjaga. Nah, selain itu dalam resiliensi juga bisa dibangkitkan dengan pertanyaan aku akan apa, ya, apa yang akan kita lakukan setelah bencana, ya. Apa yang saya akan lakukan dengan kemampuan saya. Misalnya tadi itu ibu yang nenek-nenek itu aja kemudian tetap masak buat suaminya ya di tengah bencana seperti itu, di tendanya bahkan belum jadi gitu ya. Tendanya belum siap untuk ditinggali, lantainya belum ada. Dan yang satunya tendanya sudah jadi, dia nggak ngobrol-ngobrol sama teman-teman, tapi malah bersih-bersih dan kemudian menjual apa yang masih dia miliki. Saya akan menjual ini. Nah, ini adalah ketangguhan ya, tetap berpikir apa yang bisa saya lakukan di tengah kesulitan yang mungkin sedang dialami. Ya. Nah, ini yang perlu dibangkitkan dari seseorang ataupun anak-anak kita. Ya. Akan tetap sekolah, misalnya akan berhati-hati, misalnya akan apa? Kalau di TV sering ada iklan tentang mempersiapkan kalau ada bencana ya. Jadi ada backpack yang siap dengan berbagai peralatan, kalau ada bencana tinggal ambil itu dan keluar misalnya. Mungkin itu yang perlu kita persiapkan ya. Jadi hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan. Nah, kita lihat bagaimana anak-anak ya, satu persatu ya. Di slide berikutnya ya. Bagaimana kita melihat adanya ketangguhan pada anak ya. Ketangguhan pada anak ya dibangun karena ada kemampuan mengatasi masalah ya. Dia punya tingkah laku yang cukup mudah untuk beradaptasi ya. Di sekolahnya juga cukup ya, mungkin tidak paling bagus tapi dia cukup bisa mengatasi masalah-masalah di sekolah ya, atau dia bisa mengikuti rutinitas yang harus dia penuhi. Itu adalah
kemampuan ketangguhan yang dibangun pada seorang anak. Ya, kalau dia memiliki kemampuan adaptasi yang bagus, ya, maka dia akan menjadi anak yang happy, ya, bahagia, ya, tertarik dengan lingkungan. Ya, jadi kalau melihat lingkungan dia bukannya sibuk dengan gadget tapi penasaran, ya. Anak yang curious itu juga adalah kemampuan memiliki kemampuan resiliensi yang lebih baik, ya. Berteman, ya, senang berteman dengan orang lain itu juga bagian dari kemampuan coping, ya. Kenapa? Karena semakin banyak jaringan pertemanan, maka semakin sehat secara psikologis. Ya, karena kalau misalnya dia lagi konflik sama ini, dia bisa berteman sama yang sana, gitu ya. Dan anak itu suka berteman. Ya, anak yang resilient, yang tangguh juga anak-anak yang mau menerima cinta, ya. Jadi kalau disayang tuh mudah nerimanya, dan juga dia menyayangi yang lebih kecil atau teman-temannya, ya. Dia menawarkan rasa sayang pada orang lain, ya. Nah, anak-anak yang resilient biasanya mau belajar dan senang di sekolah. Jadi kalau kita bisa lihat di sekolah atau di kumpulan anak-anak itu mana sih yang lebih resilient daripada yang lain, ya. Itu bisa kita kenali, ya, dari berbagai ciri ini. Ya, anak-anak ini kalau mengalami musibah biasanya akan lebih mudah untuk coping, ya, untuk bisa mengatasi, lebih tangguh. Ya, nah, nanti mereka juga bisa menjadi teman buat orang dewasa untuk membantu teman-teman yang lainnya. Ya. Saya terharu misalnya kayak waktu di US yang ada school shooting, terus mereka sendiri yang membuat gerakan, ya, gerakan di mana anak-anak tersebut gerakan yang melawan penggunaan senjata dan lain sebagainya. Ya, itu anak-anak yang mampu menggerakkan teman-teman yang melakukan itu ada anak yang resiliensinya tinggi. Ya. Itu contoh anak-anak yang resiliensinya tinggi. Nah, ini yang kita harapkan juga kita bisa bangun dari anak-anak muslim, ya, kita, ya, untuk bisa menjadi lebih resilient. Ini tidak akan terjadi kalau misalnya orang tuanya juga malah takut menghadapi lingkungan setelah musibah. Misalnya setelah musibah, udah nggak usah keluar, ya udah nggak usah main, gitu ya. Atau hati-hati, ya, apa-apa bertambah ketakutan-ketakutan yang dia contoh dari orang tua. Ya. Nah, ini anak-anak jadi tidak memiliki ketangguhan nantinya. Nah, itu sayang sekali, ya. Padahal di dalam Islam ketangguhan itu sangat diajarkan, ya, sangat di reward, ya. Kesabaran itu mendapatkan reward terbesar, gitu ya, setelah musibah. Ya, kesabaran itu bukan cuma sabar, ya udah sabar, tapi sabar itu ada tetap berjalan, tetap berjuang menghadapi hidup. Meskipun, ya, pernah mengalami musibah, itu adalah kesabaran yang sejati. Nah, jangan sampai orang dewasa malah menjadi teladan untuk tidak resilient, gitu ya. Ya, nah, kita lihat kalau orang dewasanya sehat dan bisa resilient, maka akan ada anak-anak yang seperti itu. Nah, pada remaja ini agak berbeda sedikit, ya. Anak remaja ini tidak mau lagi diperlakukan seperti anak kecil, ya. Mereka kalau dia terbangun dengan baik di kecilnya, maka punya kapasitas sendiri di dalam dirinya untuk menghadapi krisis dalam cara yang positif, ya. Meskipun, ya, misalnya jadi fragile-nya kalau misalnya kita tidak menjadi orang dewasa yang bisa dicontoh. Di slide berikutnya, Pak, yang remaja, kalau kita tidak bisa menjadi orang tua yang bisa dicontoh, maka remaja-remaja ini akan mencari contoh tempat lain, ya. Remaja-remaja atau mungkin US-nya di sini saya malah jatuh pada narkoba atau ngebut-ngebutan atau malah nongkrong sama yang merokok, ya. Kenapa? Karena mungkin mereka melihat resiliensi yang lebih besar pada orang-orang tersebut sehingga merasa mereka lebih bisa diandalkan, gitu ya. Nah, jangan sampai seperti itu, ya. Tunjukkan bahwa kita orang tua yang bisa diandalkan sehingga mereka akan rely pada kita untuk berbagai masalah, nggak curhatnya sama orang yang salah. Ya, sekarang juga mungkin di rumah sih dia nggak nongkrong kemana-mana, tapi dia curhat online sama kelompok-kelompok online yang salah, ya. Ini kita di sini di konselorin ada yang bilang ada grup anak-anak yang bikin aliran tidak harus patuh sama orang tua karena kita kan nggak milih orang tua, gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kita nggak usah peduli sama orang tua, gitu ya. Itu ada, gitu ya, grup-grup hitam seperti itu, ya, di online. Itu juga kita harus berhati-hati.
ya, atau dia justru malah percaya hal-hal yang agak khayalan gitu ya, lebih percaya tokoh komik Jepang gitu ya misalnya, atau superhero yang nggak realistis misalnya ya, ketimbang percaya sama kita ya. Nah itu juga perlu kita waspadai ya, karena ada yang kemudian gangguannya merasa sebagai Spider-Man gitu ya. Terus dia malah lompat sana lompat sini mati gitu ya. Itu kenapa? Karena dia tidak melihat ketangguhan di orang dewasa di sekitarnya. Dia pikir hanya superhero yang tangguh, ya, sehingga dia mencari contoh yang salah. Ya, nah ini jangan sampai terjadi pada anak-anak. Ya. Remaja adalah usia yang sangat penting gitu ya, karena mereka terus harus beradaptasi, teman-temannya berubah ya. Nah sehingga bisa jadi mereka diajak pada orang-orang yang salah. Ya, sehingga orang tua ya penting untuk mensupport mereka, mendorong mereka untuk menjadi lebih tangguh. Nah, kita lihat bagaimana caranya membuat lebih tangguh. Ya, kalau remaja yang baik, resiliensinya tinggi, ya, kalau punya masalah dia akan minta pertolongan. Ya, kalau dia percaya dengan orang dewasa di sekitarnya yang baik-baik. Ya, di slide berikutnya, nah. Mereka juga peduli pada orang lain. Jadi mereka peduli pada teman yang ini, mungkin teman aku ada yang masalah loh gitu ya, dan menerima ya, punya pertemanan yang baik ya dari orang lain, punya teman dan punya minat ya. Remaja yang sehat punya minat. Kalau dia udah nggak punya minat apapun, nah kita perlu curiga. Ya ini nggak mau, itu nggak mau ya. Bisa jadi karena dulunya dilarang ini itu. Ya. Tapi padahal minat ada hal yang penting di usia remaja ya. Kegiatan apapun ya. Oh senangnya sepak bola, ya udah sepak bola menjadi minatnya gitu ya. Dia punya teman. Ya berarti dia resiliensinya cukup tinggi. Remaja yang baik juga yang baik secara resiliensi, ketangguh gitu ya. Juga berusaha untuk mempelajari hal baru. Ya, dia membuat rencana. Oh saya nanti lulus mau jadi ini, bunda gitu ya. Itu dia punya pandangan ke masa depan. Dia juga mau terlibat pada aktivitas di komunitas ya, nah komunitas masjid atau komunitas di sekolahnya ya, itu adalah remaja yang tangguh. Dan yang terakhir ya, memiliki minat yang jelas ya, berbagai hal yang menjadi minat. Ya, tadi saya cerita yang setelah school shooting membuat gerakan itu, menurut saya itu anak-anak yang sangat resilient. Mereka bukan hanya participate, tapi mereka membuat gerakan ya, initiate a movement gitu ya. Menurut saya itu resiliensi yang luar biasa yang sangat perlu dihargai. Ya. Dan bagaimana remaja Muslim juga memiliki kekuatan seperti itu. Ya. Nah, ya. Berikutnya adalah bagaimana kita gitu ya. Ini yang tidak sehat tadi kita sudah bahas ya. Misalnya agresif ya, kemudian nggak mau dibantu dan nggak mau membantu di rumah ya, nggak mau terlibat dalam komunitas ya, juga nggak mau ke sekolah bahkan gitu ya, malah nongkrong aja lele di rumah, nggak mau ikut apapun. Nah, yang lebih buruknya lagi merokok dan minum alkohol dan lain sebagainya, yaitu yang tidak resilient. Nah, bagaimana meningkatkan ketangguhan anak dan remaja ini ya? Di slide 2 slide berikutnya itu saya memperlihatkan sebenarnya psikolog ini jumlahnya cuma dikit gitu ya. Psikolog cuma dikit, psikiater apalagi. 2 slide berikutnya Mbak. Lagi? Ya, setelah itu. Nah, ini adalah piramida kesehatan mental ya. Bagaimana sebenarnya orang bisa sehat mental itu bukan cuma karena yang di atas ya, yang di atas itu ahli-ahli psikolog atau psikiater ya, tapi justru di rumah gitu, yang di paling bawah itu basic service and security dan community and family support adalah hal yang paling penting dalam sebuah kondisi darurat atau kondisi musibah. Ya, bagaimana keluarga ya, kalau nggak ada keluarga, guru, kalau nggak ada guru mungkin ahli agama yang terdekat ya, itu dalam komunitas itu saling membantu untuk agar orang tetap sehat mental ya. Nah ini IMSA misalnya adalah sebuah komunitas, bagaimana kita ada ta'awun ya, ada saling menolong dengan saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah ya. Nah itu adalah sebuah cara kita meningkatkan kesehatan mental ya. Ini kita namakan sebagai psychological first aid ya.
kalau luka ada medical first aid gitu ya, ada band-aid di rumah gitu ya. Ini band-aid-nya adalah pelukan ibu, pelukan ayah gitu ya, adalah band-aid ya, obat untuk kesedihan ya anak dalam menghadapi musibah. Nah, di slide berikutnya Mbak. Ya, jadi bagaimana kita memprovide psychological first aid pada keluarga kita. Ya, tujuannya band-aid gitu ya, tujuannya penanganan awal psikologis adalah mengurangi dampak negatif dari pengalaman traumatis. Tadi saya bilang bahwa setelah bencana itu ada yang bisa sembuh secara sendiri tanpa intervensi ahli. Nah itu pasti di lingkungannya punya banyak orang yang memberikan dukungan psikologis. Ya. Nah bagaimana kita mengurangi dampak itu dengan memberikan pertolongan psikologis yang sejak kejadian bencana terjadi gitu ya, atau musibah terjadi. Ya, tetangga terdekat ya misalnya segera menolong, misalnya segera memberikan pertolongan psikologis, menemani dan lain sebagainya, itu akan membantu penanganan psikologis sehingga tidak berdampak jangka panjang. Ya. Nah, jadi yang melakukan adalah justru masyarakat awam, ya yang paling dekat, ya, itu yang biasanya bisa melakukan first aid dalam psikologis, ya. Bisa profesional, bisa orang yang awam saja, tapi saya ingin membantu, ya, keinginan membantu saja, menemani dengan tulus akan bisa membantu orang untuk tidak mengalami masalah psikologis. Ya, jadi yang membutuhkannya adalah orang-orang yang mengalami bencana atau dekat secara fisik dengan bencana atau dekat secara emosional dengan kejadian. Misalnya mungkin di US tapi keluarga ada yang di Palu, misalnya gitu ya. Itu kan secara emosional dekat dengan pengalaman bencana. Ya. Jadi mendengar saudara begini begitu bisa jadi di US yang ketakutan, gitu ya. Atau misalnya di New Zealand adalah yang mengalami syuting di masjid adalah ya, Muslim gitu ya. Secara emosional kita dekat. Ya. Itu bagikan saudara sebuah tubuh. Satu disakiti, yang lainnya merasa disekati. Itu secara emosional kita dekat. Jadi secara rasanya mau menangis gitu ya, kok bisa seperti itu ya kegiatannya misalnya. Ya. Nah itu juga mungkin kalau ternyata ada saudara juga di sana dan sebagainya, secara emosional dia dekat. Ya kemudian ada pengalaman sekunder ya, misalnya justru yang nolong kadang-kadang kalau nolong ke sana gitu, atau misalnya menonton di TV terus-menerus bencana tersebut, maka bisa jadi mengalami pengalaman sekunder. Ya, tapi kita jadi takutan juga, jangan nanti bisa begitu di sini dan lain sebagainya, itu pengalaman sekunder. Ya itu juga kalau sampai mengganggu rutinitas, maka sebenarnya dia membutuhkan pertolongan psikologis ya. Jadi nggak mau keluar, nggak mau ke masjid gara-gara takut seperti itu. Nah ini sebenarnya butuh penanganan psikologis. Ya, nah siapa yang bisa memberikan ya tentu saja orang-orang terdekat yang ada di situ. Maaf tuh agak potong ya. Kondisi PFA itu yang ingin diciptakan adalah perasaan safety, perasaan aman, menenangkan, ya, merasa terlibat atau punya hubungan dengan orang lain, tidak sendirian, ada dukungan sosial, kemudian punya perasaan mampu untuk bangkit, ya, self efficacy dan merasa berdaya, gitu ya. Kemudian punya harapan, ya. Ini yang ingin dibangkitkan. Jadi bagaimana kita mendorong orang-orang yang mengalami musibah, termasuk mungkin anak-anak kita, merasa aman, merasa tenang, merasa bahwa dia tidak sendirian, ya. Kemudian bahwa dia mampu melakukan sesuatu terkait akibat dari bencana, ya, dan punya harapan, ya, bahwa masa depan akan lebih baik. Nah ini yang perlu kita bangkitkan dalam pertolongan psikologis awal. Ya, jadi kalau kunci itu SFA namanya. Safety, function, action. Merasa aman, kemudian bisa keluar lagi, sekolah lagi, gitu ya. Dan bahkan kalau yang solution itu bisa melakukan aksi, ya, gerakan untuk menolak kekerasan dengan senjata. Nah itu yang bisa didukung dengan psychological first aid. Nah jadi modelnya itu ada safety. Safety itu di awal bencana itu adalah aman ya. Jadi kalau misalnya dia dijauhkan dulu dari bahaya bencananya ya, dan memenuhi kebutuhan dasar, makan, minum, shelter ya, tempat tinggal itu harus dipenuhi dulu ya setelah sebuah musibah, yakin bahwa dia aman ya. Kemudian function, setelah dia cukup
cukup makan, cukup minum, cukup tidur gitu ya. Bagaimana kita menenangkan dia ya bahwa ya ini memang bencana ya dan lain sebagainya, kemudian mengkonek dengan dukungan sosial. Jadi salah satu tempat tenda yang saya kunjungi itu cukup bagus. Jadi satu deret itu adalah tetangga gitu ya. Jadi mereka bisa saling mendukung ya, dan ada connection antar tetangga di tenda yang sederet gitu ya. Itu juga membantu function. Mereka bisa menghubung dengan dukungan sosial yang biasa mereka miliki sebelum bencana misalnya. Kemudian action ya, bagaimana kita mengedukasi ibu, bapak, ibu, ayo ada kegiatan lagi ya, mungkin ditambah keterampilan baru misalnya agar mereka bisa mencari nafkah gitu ya. Kemudian bisa mengaktifasi, memfasilitasi untuk terlibat dalam itu. Nah, bagaimana kalau di sana di US gitu ya? Ya safeguard, mungkin di safety US lebih bagus ya, pemadam kebakaran datangnya cepat gitu dan lain sebagainya. Tapi mungkin yang bisa kita berikan di function dan action ya. Bagaimana misalnya masjid jadi tempat misalnya keamanan, kemudian datang ke masjid untuk mendapatkan penenangan ya, dukungan ya. Kemudian mengajak kalau mereka masih takut keluar rumah, dijemput untuk datang kegiatan komunitas ya, dan diberikan edukasi bahwa ya seperti narasi-narasi dalam Islam misalnya dalam Al-Quran ya itu adalah hal yang sunatullah gitu ya, musibah, sehingga harus kita bangkit dari itu. Nah ya ini ada safety, function, dan action ya, bisa dibaca. Kemudian tapi ini ada proses ya, kadang-kadang ada orang yang tadinya udah bangkit turun lagi, bangkit turun lagi, seperti ular tangga ya. Nah, bagaimana kita kemudian membantu mereka perlahan-lahan punya cara untuk keluar dari masalah ya setelah bencana ya. Itu saya kasih contoh tentang ular tangga ya, bahwa memang kadang-kadang sulit ya. Nah, bagaimana membantu ya orang untuk bisa berdukung secara psikologis, yaitu keterampilan mendengar aktif. Dulu kayaknya saya udah pernah ngasih di telebridge sebelumnya ya, tanggapan verbal yang menyejukkan. Bukan misalnya, mbak sih gitu, pas itu nggak lari gitu, malah menyalahkan tuh, malah itu tidak membantu ya. Jadi tanggapan yang menyejukkan dan menenangkan ya, atau ditemani saja di sebelahnya ya, ada kehangatan, itu sudah membantu orang untuk bisa lebih baik secara psikologis. Nah, buat anak dan remaja ada trik-triknya ya. Anak kecil lebih tentang sentuhan fisik ya, dan aktivitas fisik ya. Jadi kegiatan psikososial biasa kita lakukan buat anak-anak ya, permainan yang membuat mereka merasa bangkit, merasa bisa punya harapan ya. Kita suka main lagu, kalau di Indonesia sebutnya laba-laba kecil ya, Itsy Bitsy Spider ya. Spider kecil itu udah jatuh ke siram air tetap aja naik lagi ya. Itu ada suatu lagu yang menunjukkan resiliensi atau ketangguhan. Jadi diajarkan lagu itu dengan anak, tuh spider aja bisa naik lagi gitu ya, meskipun tersiram air misalnya. Ya, jadi itu adalah sebuah ketangguhan. Jadi kalau kita punya masalah, pasti kita punya kekuatan untuk bangkit lagi. Ya, jadi kita berikan kekuatan itu pada anak. Pada anak yang lebih besar ya, 8-12 tahun ya, itu sudah mulai bisa bercerita. Ya, apa sih yang kamu takutkan? Ya, membaca dongeng ya, dongeng yang tentang ketangguhan ya, bagaimana bangkit dari situasi. Nah, ini perlu dilakukan. Diskusi dengan kelompok-kelompok, dan kelompok apa sih yang kamu lakukan kalau kamu sedih misalnya gitu ya. Mungkin di di sekolah minggu bisa dilakukan, misalnya sekolah di masjid ya, hari Minggu bisa dilakukan ya. Apa sih yang kamu takutkan misalnya ya. Itu mereka sharing mungkin dalam gambar dan lain sebagainya. Kemudian visualisasi dan relaksasi ya, misalnya menggambar atau diajarkan tarik nafas, misalnya diajarkan olahraga sehingga rileks dan lain sebagainya ya, atau memikirkan hal-hal yang positif ya. Yang lain lagi yang bisa dilakukan 8-12 tahun ya adalah anak-anak ini akan sangat tertarik misalnya menyiapkan tas untuk kalau ada krisis gitu ya. Menyelamatkan diri seperti apa ya. Kemudian tension breaker ya, misalnya permainan olahraga ya, atau menari ya, atau kegiatan-kegiatan yang membuat mereka rilis stres ya.
Kemudian bisa bikin drama, ya. Drama apa sih yang apa yang kamu akan lakukan, misalnya kalau itu terjadi, ya. Nah, ini adalah berbagai kegiatan. Ya, untuk remaja, ya, mengekspresikan perasaannya, misalnya kemudian didengarkan dalam kelompok, ya, tapi nggak boleh dikritisi, dengarkan aja, saya takut, bla 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 bla, gitu ya, didengarkan, ya, wajar kamu merasa takut, ya, dan lain sebagainya. Kemudian juga relaksasi, ya, mungkin dengan ya kalau dalam misalnya mendengarkan pengajian dan lain sebagainya, tapi mungkin dengan tarik nafas, belajar nafas perut, ya, itu akan membuat remaja lebih rileks, ya. Oke. Nah, yang lainnya juga misalnya mengajak mereka untuk membantu kegiatan komunitas. Jadi kalau mereka gerak, piknik, ya, jadi panitia, itu membuat mereka lebih resilient, lebih tangguh dan menghadapi. Mereka jadi dapat, oh saya terlibat, oh saya diakui kok keberadaannya untuk membantu masyarakat menghadapi krisis. Nah, itu membuat remaja merasa percaya diri. Ya. Kemudian beberapa yang bagus mungkin kita bisa ajak menjadi leader, ya, leader dari berbagai kegiatan tersebut, dan kemudian skill ini juga diajarkan. Jadi saya juga waktu di Bantul misalnya, waktu bencana Bantul 2006 gitu ya, kita mengajarkan pada Karang Taruna misalnya tentang psychological first aid. Ya, bagaimana mendengarkan sesama teman, ya, agar teman-teman merasa terdukung. Ada teman yang sendirian, diajak ngumpul kegiatan misalnya, ya, itu membuat mereka punya merasa berdaya dan merasa memberdayakan orang lain yang sangat bagus untuk remaja, ya, di usia-usia ini, sehingga mereka percaya diri. Itu mungkin yang bisa saya berikan, ya. Saya tutup dengan sebuah hadis, ya, dari Rasulullah SAW, sungguh mengagumkan keadaan seorang mukmin, ya. Semua keadaan membawa kebaikan untuk dirinya. Dan ini hanya ada pada seorang mukmin. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia akan bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Dan jika dia ditimpa kesusahan, ya, atau musibah, ya, dia akan bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Ya. Mudah-mudahan kita menjadi mukmin, ya, yang disebutkan Rasulullah ini, yang mengagumkan keadaannya. Jadi kalau musibah pun kita bisa tetap bersabar dan menjadi orang yang dihargai oleh Rasulullah seperti itu. Insya Allah itu materinya, mudah-mudahan nggak kepanjangan, jadi ada waktu untuk tanya jawab. Iya, menarik banget Mbak materinya. Jadi memang bencana itu sudah ditakdirkan selalu ada dalam diri seseorang, ya. Dan bagi yang sabar untuk menghadapinya pasti akan mendapatkan buah-buah hasil dari kesabarannya kelak. Dan resiliensi, kemampuan untuk bertahan itu harus dihadapi dari keluarga juga, harus dipupuk sejak dini juga, harus saling mengajarkan, saling mendukung, jadi dibiasakan gitu ya Mbak Dini, ya? Ya. Ya, semoga kita bisa membiasakan keluarga kita untuk selalu saling mendukung, kasih sayang, seperti itu Mbak. Baik Mbak, ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ini agak panjang nih Mbak pertanyaannya. Okay. Sebentar. Ya, jadi pertanyaannya, kalau musibah itu dari orang tua yang berpisah atau cerai, dan si anak ini ikut ke bapaknya, tapi ibu tidak suka karena anaknya itu dititipkan pada mertua, dan ibu juga tidak suka karena di sana itu si anak itu diajarkan kayak ke TPA atau Sunday School kayak gitu Mbak. Dan si anak, tapi anaknya ada dua, yang anak perempuan ini dia lebih suka ikut bapaknya karena merasa di tempat di ibunya itu tertekan dan sering dimarahin seperti itu. Jadi dia akhirnya tertrigger untuk ikut ke ayahnya. Dan tapi sedangkan yang anak laki-lakinya itu suka komplain kalau di rumah pamannya atau di rumah neneknya ini. Jadi satu rumah itu ada neneknya sama pamannya, karena di mana pamannya itu selalu menerapkan kedisiplinan. Jadi seperti tidak boleh main iPad, harus mengerjakan PR, karena kedua orang tuanya tidak pernah menaruh disiplin kepada anak-anak tersebut, karena mereka kurang perhatian. Paman dari nenek tersebut juga lebih menunjukkan atensi kepada dua orang anak itu, terkadang kalau dipanggil neneknya suka tidak peduli, tapi pamannya tersebut kadang lebih menunjukkan kasih sayang dan lebih kepada kedua anak tersebut di depan anak-anaknya sendiri, di mana anaknya itu suka disuruh mengerjakan sesuatu dulu atau dimarahin di depan mereka. Apa yang terbagus untuk anak-anak tersebut
dari orang tua yang cerai dan bagaimana menyampaikan kepada paman tersebut kalau sikap tersebut menunjukkan anaknya sendiri jika tidak suka terhadap sepupunya mereka. Kayak gitu, Mbak. Agak ribet, panjang. Ini yang nanya posisinya bapak ibunya atau pamannya, apa neneknya ini yang nanya? Kurang tahu juga nih, Mbak, sepertinya. Jadi kayaknya memang Karena kan saya posisinya harus memberikan sesuatu yang bisa dilakukan ya. iya, jadi kayaknya ini pertanyaan dari ayahnya apa ini? mungkin. Mm-mm. Oh, dari ayahnya. Kalau nggak dari pihak ibunya mungkin ya, soalnya nggak ada ini juga, Mbak. Jadi posisinya si mereka pengen menyadarkan paman itu juga ya, karena dan menerapkan anaknya juga menerapkan pamannya itu menerapkan kedisiplinan tapi di depan Yang anak. mau menyadarkan siapa? Kalau yang mau menyadarkan bapak ibunya harus sadar dulu kenapa sampai cerai dan berpisah gitu kan. Iya benar juga. Kalau ini bapak ibunya ya. Ini Artinya mau menyadarkan pamannya, Mbak, si pamannya. iya, mau menyadarkan siapa? Bapak ibunya atau neneknya? Iya. Atau istri bapak pamannya? Kalau dari konteksnya tadi sepertinya bapak ibunya sih. Ya. Ini kan kalau ini adalah pasangan yang bercerai. Ya, satu suami istri bisa bercerai, tapi anak kan tidak ada kata bekas, ya. Tidak pernah ada kata bekas. Artinya bagaimana meskipun sudah berpisah suami istri ini kompak dalam memberikan pendidikan ya, pengajaran pada anak. Itu dulu yang harus disepakati, bukan pamannya. Iya, ini sudah dikonfirm, Mbak. Ternyata istri pamannya yang ingin menyadarkan. Iya. Jadi kan kalau istri pamannya berarti dia tidak bisa mengubah kedua orang tua yang bercerai ini, ya. Nah, tapi bagaimana membantu suaminya agar menjadi figur ayah yang baik buat anak-anaknya sendiri dan buat keponakan-keponakannya. Nah, itu yang kita ingin lakukan. Ya, pamannya sih sebenarnya seimbang mungkin saya lihat dari cerita tadi seimbang dalam disiplin maupun kasih sayang, gitu ya ceritanya seperti itu. Tapi anaknya sendiri kadang-kadang yang dimarahin duluan sebelum memarahin ponakan. Ya mungkin itu caranya beliau. Tapi gini, sekarang anak-anak itu usia berapa? Ya, jadi jangan mungkin yang dikedepankan bukan hukuman, bukan marah, ya, tapi reward kalau dia melakukan hal yang baik. Itu dulu, ya. Jadi bagaimana tante ini, gitu ya, bibi ini bisa menjadi figur yang memberikan kasih sayang dan mereward kalau mereka baik, gitu ya. Sehingga anak-anaknya punya, oh jadi saya disayangi kalau saya melakukan hal yang baik, gitu ya. Dan kemudian disadarkan hal yang baik ini bukan buat bibi, bukan buat tante, gitu ya, tapi buat diri kamu sendiri, ya. Jadi kalau sudah remaja, ini penyadaran tentang hal tersebut, ya. Meskipun kita juga perlu kompak juga. Kalau di situ ada nenek kakek, harus kompak juga nih paman bibinya dengan nenek kakeknya, bagaimana punya kesepakatan yang sama dalam pola mendidik anak. Itu yang perlu disepakati dulu, ya, di dalam satu rumah, ya. Ini kan berarti keluarga dari ibunya apa bapaknya ini ya? Paman bibinya keluarga dari ibu apa bapak? Dari bapak. Dari bapak ya, dari bapaknya ya. Jadi kalau bisa misalnya itu kompak juga dalam bapaknya gitu ya. Bagaimana sih kita sama-sama ini, anak ini adalah titipan kita semua bersama, apa yang boleh dan tidak boleh harusnya bisa dibersamai gitu. Ya, kalau bapaknya belum bisa, ya mungkin paling nggak paman bibi dan nenek kakeknya dulu nih yang kompak. Jadi apa yang di reward ya. Kalau masih kecil masih bisa pakai reward ya. Misalnya kalau kamu melakukan ini, ngerjain PR, misalnya dapat 1 reward apa gitu ya. Kalau kamu melanggar, hukumannya bukan nggak usah dimarahin, suruh nyuci piring aja gitu ya. Artinya ada hukuman-hukuman yang juga bermanfaat buat dia secara keterampilan gitu. Ya, jadi itu dulu yang dikedepankan sebelum hukuman dan omelan ya, karena anak-anak ini mungkin sudah terlalu lelah mendengar omelan. Ya, di mana ya kalau tadi ceritanya ibunya suka ngomel gitu ya dan sebagainya. Ya, jadi
coba mengedepankan reward dulu buat yang anak kecil-kecil ya. Buat remaja itu penyadaran apa gunanya hal ini, kenapa saya minta kamu melakukan ini, apa gunanya buat kamu di masa depan, itu diberitahu dulu sebelum diminta melakukan sesuatu ya. Jadi dimulai dengan kesadaran ya, itu yang perlu dikedepankan. Tapi kekompakan orang satu rumah itu yang paling penting menurut saya. Ya, pertanyaan selanjutnya Mbak, jawabannya sudah cukup jelas. Pertanyaan selanjutnya, maaf kalau keluar dari topik. Ini lagi happening nih Mbak di Indonesia, kasus Audrey. Langkah-langkah seperti apa yang harus dilanjutkan? Langkah-langkah seperti apa yang harus dilakukan untuk memberi pelajaran bagi para pelaku? Karena kalau dari undang-undang mereka tidak bisa karena masih di bawah umur. Ya, gini, satu Audrey di Indonesia ya. Tapi saya sih akan melihat secara lebih luas ya. Cyberbullying ya. Bisa di Google up ya gimana menangani cyberbullying. Ya, ini yang penting. Itu kan terjadi adalah dia melakukan cyberbullying kemudian dibalas secara langsung, secara bukan online ya, secara darat dibalasnya gitu ya. Tapi bagaimana mengajarkan anak kita berinteraksi online agar tidak melakukan cyberbullying ya. Anak saya juga hampir pernah kena gitu ya cyberbullying untuk sesuatu yang dia melakukan kebaikan pada orang lain, kemudian yang menginterpretasikan yang lain lagi sebagai dia tukang adu gitu ya saya. Terus dia dibully gitu ya secara online. Tapi bagaimana misalnya kita mengajarkan anak kita bersikap sopan secara online dimanapun, ya sopan dimanapun yang online maupun tidak online. Bahwa buat apa menyakiti orang lain, ya. Itu dulu ya, agar anak kita tidak melakukan cyberbullying. Ya, karena ada anak-anak yang cukup, saya nggak tahu kenapa di rumahnya sehingga nggak ada urusannya mereka membuli orang yang nggak ada pengaruhnya juga sama mereka gitu ya, seperti itu. Nah kemudian bagaimana kemudian anak-anak ini punya rasa berharga yang cukup, rasa prestasi yang ingin dicapai, sehingga mereka mendapatkan pengakuan bukan cuma karena sok-sokan online atau justru karena membuli online, tapi karena prestasi yang nyata gitu ya. Itu yang harus kita pupuk pada anak ya, bagaimana mereka punya prestasi yang nyata, bahwa mengganggu orang lain itu bukan hal yang baik satu, dan bukan hal yang memuaskan diri juga gitu. Yang memuaskan diri kamu adalah kalau kamu punya prestasi secara nyata di dunia nyata gitu. Nah itu yang perlu kita tekankan dan kita dorong anak punya prestasi seperti itu ya, sehingga mereka tidak disibukkan untuk dengan medsos yang negatif gitu. Medsos boleh buat ngerjain tugas, buat kegiatan, fine gitu ya, tapi tidak untuk hal-hal yang negatif. Nah itu bagaimana kita mengajarkan anak untuk baik di online. Nah kemudian bahwa membalas itu tidak boleh dengan yang lebih buruk gitu ya. Ya, bagaimana kita terbuka sebagai orang tua sehingga mereka nggak curhatnya online ya. Dan kalau mereka dibully online, dia cerita sama orang tua sehingga orang tua punya perspektif bagaimana mengatasinya dengan lebih positif ketimbang gebukin orang lain ya. Itu yang harus kita pupuk pada anak-anak kita ya. Jadi keterbukaan, sehingga bully online itu juga musibah gitu ya. Bully online juga musibah. Bagaimana anak mau cerita ya. Saya sangat happy pada saat anak saya cerita, Umi aku dibully online gitu ya. Kita kan nggak tahu kalau dibully fisik, kita jelas lihat. Bully online itu kan kita nggak buka lain-lainnya dia dan lain sebagainya, sehingga kita nggak tahu. Menunggu dia cerita. Ya, kalau dia mau cerita dan kita membantu ya. Caranya ya bagaimanapun kita juga harus berkoordinasi dengan guru di sekolah ya untuk mengurangi itu ya. Kemudian bagaimana kita memberdayakan anak itu bahwa itu hanya orang-orang yang nggak suka kamu, tapi masih lebih baik yang suka sama kamu, bahwa kamu melakukan hal yang baik di dunia ini gitu ya. Itu kita berdayakan dari diri anak kita sehingga dia tidak merasa harus membalas gitu ya. Karena harga dirinya lebih besar daripada apa yang ditulis di online gitu ya. Itu yang perlu dilakukan ya. Soal hukum ya itu ya saya tidak bisa melakukan apa-apa tentang itu urusan sana. Tapi kalau kejahatan anak itu banyak dan ada penjara, bukan penjara ya, panti dan penjara anak tuh ada gitu.
ya di Indonesia. Jadi kalau masalah itu sudah ada hukumnya yang jelas. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana itu tidak terjadi pada anak-anak kita, gitu. Ya, dan bagaimana paling tidak lebih luas lagi, misalnya anak-anak di masjid, anak-anak muslim, teman-teman kita tidak melakukan dan tidak mengalami itu. Ya, nah itu yang perlu kita berdayakan, ya, bahwa anak punya resiliensi bukan dengan membalas, tapi resiliensi saya cukup berharga sehingga saya terlalu rendah buat saya untuk melakukan kejahatan, gitu. Ya, terlalu rendah buat saya untuk ngebukin orang itu, gitu. Dia punya izah, kalau misalnya punya harga diri untuk tidak melakukan kejahatan. Nah itu yang perlu kita bangkitkan dari anak-anak kita, ya. Itu yang menurut saya perlu lebih dikomentari. Ya, benar sekali. Sekarang memang tulisan itu kadang lebih kejam daripada ucapan ya, Mbak. Oke, cara bertahan di situ. Iya, benar. Mbak, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Mbak Dini. Waalaikumsalam. Saya pernah membaca istilah penerimaan atau acceptance ketika kita menghadapi sebuah masalah. Pertanyaan saya adalah, langkah awal yang perlu kita lakukan ketika ingin menerima permasalahan yang tengah kita hadapi dan apa indikator kita telah menerima terhadap suatu masalah itu? Ya, acceptance ya. Kalau di psikologi ada acceptance terapi misalnya. Acceptance and commitment terapi ya, tapi di banyak juga di mindfulness itu juga ada acceptance. Tapi kalau di dalam Islam jelas gitu ya, bahwa kalau kita, ya itu tadi ayat-ayat yang tadi jelas bahwa masalah ada, it's a part of life ya. Indonesia bahkan misalnya Indonesia itu supermarket of disaster kita sebutnya, karena semua jenis disaster ada di Indonesia. Ya, masalah itu pasti terjadi dan itu bagian dari kehidupan. Termasuk misalnya kalau tadi yang ceritain tadi misalnya masalah perceraian, ya itu dalam Islam diatur dan itu kalau diatur berarti di accept bahwa itu adalah sesuatu yang perlu ada dalam kehidupan dan kita harus menerima juga. Ya, bagaimana kita melihat bahwa itu adalah bagian dari kehidupan yang perlu kita lalui. Ya. Ibaratnya kalau kita masih kecil misalnya, kita jatuh gitu ya, kesandung jatuh, bangun lagi gampang gitu ya. Itu kan masalah ya yang kecil yang kita hadapi ya, dan kita bisa keluar dari masalah itu dan bangkit ya. Nah ini juga masalah ini adalah juga seperti sandungan seperti itu ya. Indikatornya apa? Bahwa kita sudah bisa cerita tentang itu gitu ya, dan menerima bahwa waktu itu saya sedih, saya marah ya, bahwa itu adalah bagian dari hidup saya gitu ya, dan apa yang saya pelajari dari situ ya, itu yang lebih penting ya. Anak kecil jatuh kesandung, besok-besok kalau jalan agak pelan-pelan, ada batu dia menghindar, dan itu kemudian jadi keterampilan otomatis yang dimiliki setelah besar gitu ya. Nah itu yang juga perlu kita lakukan dalam masalah-masalah di usia dewasa. Oke Mbak, dan pertanyaan selanjutnya Mbak, dari penjelasan Mbak Dini tadi, orang tua itu harus mempunyai peranan yang sangat besar dalam membentuk kepribadian anak. Artinya supaya anak tangguh, orang tuanya juga harus tangguh duluan. Tapi benarkah demikian, dan bagaimana bila orang tua mempunyai resilience yang rendah atau tidak tangguh? Langkah-langkah apa yang perlu dilakukan oleh orang tua tersebut? Mohon diberi tips bagi orang tua supaya tangguh menghadapi musibah. Ya, anak kecil misalnya, anak-anak ya, paling nggak salah satunya tangguh misalnya di keluarga itu udah lumayan gitu ya. Kalau dua-duanya nggak tangguh ya, mungkin ada figur lain di keluarga atau figur lain di sekolah yang bisa menjadi contoh ketangguhan seorang ya, itu buat anaknya. Nah buat orang tuanya bagaimana menjadi tangguh ya, mungkin perlu dilihat kita sampai usia dewasa ini berapa banyak masalah yang pernah kita alami dan kita bisa hidup, bisa survive ya. Tadi yang tadi aku punya, aku adalah, aku akan, aku bisa, itu mungkin perlu ditulis dulu ya, sehingga kita punya keyakinan bahwa kita bisa menghadapi masalah gitu. Saya punya pengalaman menghadapi masalah ini dan saya bisa keluar dari itu ya. Nah itu akan membangun ketangguhan pada diri kita ya. Saya bisa tadi, masa kalah sama nenek-nenek 80 tahun gitu ya, yang tadi saya cerita udah 3 kali kena gempa gitu ya, sekarang rumahnya juga nggak ada ya, cuma punya sayur daun kelor gitu ya.
Ya di sana biasa masak daun kelor. Sayur daun kelor yang dimasakin buat suaminya, ya. Seperti itu gitu ya, dia tetap tangguh. Jadi bisa juga kita membaca cerita-cerita tentang orang yang tangguh. Terutama ada Sirah Nabawiyah gitu ya. Nonton lagi film The Messenger, ya. Nonton lagi film Umar bin Khattab, atau baca tentang sahabiah yang luar biasa. Itu juga membuat kita nggak ada apa-apanya masalah kita gitu ya, nggak ada apa-apanya dibanding mereka gitu. Jadi ketangguhan itu juga bisa ditiru dari orang-orang yang tangguh di dunia ini, yang pernah hidup gitu ya, atau di sekitar kita ya. Kita melihat, saya luar biasa anak-anak yang school shooting itu kemudian bisa melakukan itu, anak-anak itu anak tangguh, dan itu inspired juga buat saya, inspiring juga anak seperti itu ya. Jadi kita melihat figur-figur tangguh di sekeliling kita yang bisa kita menjadi contoh gitu ya buat kita. Ya, selain menuliskan tadi itu apa yang saya bisa, apa yang saya yakini, saya adalah apa, itu bisa juga kita tuliskan buat diri kita sehingga kita menjadi punya keyakinan untuk lebih tangguh. Insya Allah itu, Mbak. Iya, jadi memang harus men-trigger diri sendiri ya, Mbak ya. Betul. Ya, dan pertanyaan terakhir, Mbak, bagaimana dengan anak yang dia itu kan biasanya anak lupa, yang tadi dikatakan Mbak Dini, dia udah bermain dan dia lupa sesaat tentang kejadian atau musibah tersebut kayak gitu. Tapi seorang tua itu ternyata miss. Jadi ternyata anak itu tidak sepenuhnya lupa akan kejadian itu, tapi di alam di bawah sadarnya itu belum lupa, sehingga itu akan menjadi traumatis saat dia dewasa. Itu bagaimana untuk mengatasinya? Gini, jangan berpikir untuk melupakan kejadian. Ya, kecuali palanya terbentur, ya, tidak akan lupa. Bukan lupa masalahnya, tapi menerima bahwa itu bagian dari hidup yang pernah dilewati dan saya bisa melewati itu. Ya, justru perlu diingat sebagai bagian dari ketangguhan yang saya miliki. Ya, bagaimana caranya? Anaknya main, tapi dia jawab, kamu masih ingat nggak apa yang kamu rasakan? Kita olah justru ingatannya di awal-awal. Kamu rasa gimana? Terus kemudian kita kasih narasi-narasi yang ya memang itu bisa terjadi gitu ya. Makanya kita harus berhati-hati ya. Makanya kita perlu misalnya lebih banyak berdoa gitu ya. Makanya kamu perlu cerita sama ibu kalau kamu merasa sedih, kapanpun kamu sedih, kamu takut, kamu cerita sama ibu. Jadi tidak berdampak di masa dewasa. Tadi misalnya harus ada psychological first aid yang dilakukan di usia mudanya dengan bercerita, dengan bermain bersama temannya, merasa ada dukungan, ya, dengan pelukan, ya, itu yang perlu diberikan pada anak. Ya, jadi itu tidak berdampak pada masa depan. Dia tidak akan lupa. Kita juga nggak pernah lupa kejadian yang besar di dalam hidup kita nggak lupa. Tapi bahwa kita menerima, oh itu bagian hidup saya dan saya harus menerima itu sebagai bagian hidup saya dan saya belajar banyak dari situ. Nah itu yang perlu kita komunikasikan dengan anak dan membuat dia merasa meyakini hal tersebut. Iya, Masya Allah. Ya. Bila trauma kepada anak, kapan seseorang anak itu harus dibawa ke psikolog atau psikiater, Mbak? Tadi ya, coba dilihat lagi yang saya tadi berikan, tanda anak resilience dan tanda anak yang tidak resilience. Traumanya apa? Kalau sampai nggak mau keluar, nangis-nangis, nggak bisa keluar berhari-hari gitu ya, ya harus ke psikolog. Tapi kalau misalnya dia bilang, kadang-kadang, ibu aku takut, bisa gitu ya. Peluk, ya apa yang kamu takuti, ya apa yang kamu rasakan, kita ajak bicara, ya. Iya, ibu juga kadang-kadang takut, tapi itu adalah hal yang wajar. Kalau kita nggak takut, kita nggak bakal menyelamatkan diri loh. Misalnya gitu ya, bahwa ketakutan itu adalah juga hal yang manusiawi dan harus diterima dalam hidup kita, gitu ya. Nah ini kita tidak harus tadi segitiga piramida yang tadi saya berikan tidak harus dibawa ke ahli semuanya, tapi justru percuma dibawa ke ahli tapi di rumah ibunya nggak memberikan pelukan, nggak akan sembuh anaknya, gitu ya. Jadi justru yang di rumah itu menjadi lebih penting buat anak. Karena ahli itu orang asing baru, ya. Buat anak malah justru bisa jadi kadang-kadang kalau ahlinya tidak tepat betul, malah jadi traumatis karena dia tidak kenal orang ini, tiba-tiba disuruh ngomong sama orang ini, padahal sama ibunya saja dia tidak merasa nyaman ngomong, ya. Jadi bagaimana dia nyaman dulu sama orang tuanya ngomongin itu,
ya. Kalau itu bisa dilakukan, tidak harus dibawa ke ahli. Ya. Kadang-kadang orang tua mau cari instannya aja sih, terus terang ya, gitu ya. Bu, ini anak saya masalah psikologi sembuhin, gitu ya. Lah, masalah psikologisnya siapa, gitu kan? Kan orang tuanya, gitu ya. Ya orang tuanya dong harus ikut mendukung untuk menyembuhkan itu. Bukan kemudian main diserahkan ke ahli, terus kalau ahlinya nggak bisa, apa ya ahli yang itu pindah ke ahli yang lain. Padahal ahli pun butuh waktu untuk menyembuhkan itu, karena masalahnya mungkin berlangsung lebih lama ketimbang saat-saat penyembuhannya, gitu ya. Jadi kadang-kadang kita juga sebagai ahli, kita justru buat anak-anak, kita memberdayakan orang tua menjadi shelter buat anak yang terbaik. Ya, itu yang lebih penting. Ya, karena ahli hanya membantu mendiagnosa, kemudian membantu berbagai cara untuk dibantu, dikeluarkan dan lain sebagainya. Tapi the real healer-nya ada di orang tua. Ya, jadi tetap kembali kepada keluarga lagi ya Mbak ya, karena kesehariannya juga sama keluarga ya, seperti itu. Ya. Baik Mbak Dini, sebelum kita akhiri acara hari ini, boleh minta closing statement-nya Mbak? Oke, ya. Ya musibah gitu ya, musibah adalah suatu yang niscaya dalam kehidupan ya. Bukan bagaimana cara melupakannya, tapi bagaimana cara menghadapinya dengan ketangguhan. Ya, nah ketangguhan itu bisa dibangun dengan meyakini apa yang kita miliki, kita bisa lakukan ya, dan termasuk network yang kita miliki sebagai dukungan sosial. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjadi pendukung secara psikologis ya, buat keluarga kita di rumah dan juga buat komunitas kita, karena yang utama buat dukungan psikologis adalah yang lebih banyak dilakukan di masyarakat ya. Mudah-mudahan IMSIS ya sebagai komunitas ini bisa menjadi orang-orang yang memberikan dukungan psikologis buat saudari-saudari, saudara-saudara kita yang ada di US ya, sehingga semuanya bisa lebih sehat mental. Insyaallah itu. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Dini atas waktunya. Sama-sama Ferita. Jazakallahu khairon. Terima kasih juga pada IMSIS Sister semua yang telah menyempatkan diri untuk bergabung di acara sekarang ini. Semoga bermanfaat buat diri kita dan keluarga serta seluruh umat dan mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan selama acara berlangsung. Mari kita tutup teledres kali ini. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih IMSIS Sister sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi Mbak Ferry. Ya, terima kasih Mbak Dini. Waalaikumsalam. Sangat menarik sekali.